Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kajian tentang tadabbur kita pada sore hari ini, melanjutkan pembahasan masih dalam tema yang berkaitan tentang pohon yang buruk dan berhubungan dengan kalimat yang buruk pada ayat 26 ya Ustaz, terakhir sampai 25 kemarin. Ya. Ya. Baik, Alhamdulillah Ustaz Fajri sudah membukakan kitab tafsir. Ya, tafadhol Ustaz Fajri, silahkan Ya, bisa baik. dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Tuh subhanallah, kita masih di bagian sini ya. Sebentar lewat. Ya. Wa qad ikhtalafa fi ma'nahu hahuna faqala Mujahidun wa Ikrimatu. Jadi kata Allah, pohon yang diberkahi tersebut itu menumbuhkan, memberikan buahnya kullahinin setiap saat dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan. Cek. Sepertinya termute, Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, tadi Ya, termute. sekali lagi saya ulang. Jadi apa maksudnya setiap saat di sini? Apa berbuat terus berbuat? Gimana? Emang ada buah kayak gitu di dunia ya? Kalau di surga mungkin, tapi kalau di dunia bagaimana? Wal hinu fil lughati huwal waktu. Al hin dalam bahasa Arab artinya waktu. Ini kull hinin setiap waktu. Gitu ya. Wa qad ikhtalafu fi ma'nahu wa hauna. Tapi ulama beda pendapat. Apa maksudnya di sini setiap waktu? Tentu saja bukan maksudnya setiap detik. Ya. Faqala Mujahidun wa Ikrimatu al-hinu huna sanatun kamilah. Hin di sini maksudnya setahun penuh. Ini kull hinin apa artinya berarti? Setiap tahun. Kull hinin setiap tahun. Li'anna nakhlata tuthmiru kulla sana, karena pohon kurma itu berbuah setiap tahun sekali. Wa qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah wal Hasan. Berkata Sa'id bin Jubair, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri. Ingat ya, kalau dalam beberapa tafsir disebut Al-Hasan begitu aja, maka pada asal dimaksudkan Al-Hasan Al-Basri. Wal Hasan berapa? Sittatu asyhurin min waqti tila'iha ila siramiha. Min waqti itla'iha ila siramiha. 6 bulan. Kulla hinin, hin 6 bulan. Ini hin itu waktu tapi tidak jelas batasnya. Ini sejam, 2 jam. Maka ada yang menafsirkan setahun, ada yang menafsirkan setengah tahun. Warui mulai dari itla'iha munculnya dia sampai sirami, sampai panen. Waru ya dzalika an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qila arba'atu asyhurin min hini dhuhuriha ila idrakiha. Ada yang mengatakan kullu hinin setiap saat, ini maksudnya setiap 4 bulan sekali. Mulai dari muncul buahnya ya, atau awal-awal buahnya sampai matang. Wa qala Sa'id bin Musayyib syahrani min hini tukalu ila hini siram. Nomorin dulu.
Dan yang pertama mengatakan apa? Setahun. Dua mengatakan setengah tahun. Tiga mengatakan dan dikilakan berarti dianggap lemah oleh Imam Al-Baghawi eh, sepertiga tahun ya, 4 bulan, sepertiga tahun. Saya bilang 2 bulan, 1/6 tahun. Berarti kita bisa bilang 1/2, sepertiga, kemudian 1/6. Mulai dari waktu dia bisa dimakan sampai dia sudah selesai panen, sudah tuntas. Wa qala Rabi' bin Anas kullahin ay kullu ghudwatin wa ashiyatin. Setiap waktu maksudnya setiap pagi dan petang. Gimana tuh? Lianna samaron nakhli yuk kalau abadan lailan wa naharo soifan wa syita'an. Karena eh, kurma tuh dimakan. Oke, dia berbuahnya munculnya nggak tiap pagi tiap sore, celung celung celung, nggak begitu. Diambil muncul, diambil muncul, nggak gitu. Diambil pagi, sore udah muncul lagi, nggak gitu betul. Tapi buah kurma itu dinikmati selama-lamanya, malam, siang, apalagi musim panas, musim dingin, imma tamron, au rutoban, au busron, dalam bentuk kurma. Sorry, sebentar, saya kehilangan pointer. Ya, this one. Ya. Dalam bentuk kurma, dalam bentuk rutop, dan dalam bentuk buser. Buser sebelum rutop, rutop sebelum kurma. Gampangnya rutop itu warnanya coklat muda, buser lebih kuning ya, sedikit sedikit hijau. Kadzalika amal mu'mini yas'adu awwalan nahari wa akhirahu wa barakatu imanihi la tanqati'u abadan bal tasilu ilaihi fi kulli waqt. Kata Imam Al-Baghawi, hubungannya di mana? Hubungannya ini orang beriman kan diumpamakan atau imannya seperti pohon kurma ya. Maka dikatakan begitu juga pohon kurma dinikmati setiap waktu dalam bentuk apapun ya, di setiap fase buahnya itu dinikmati, bahkan belum matang aja dinikmati, udah ajaib, masya Allah ya. Nah begitu juga amalnya orang beriman, amalnya naik. Yas ilahi adul kalimut thayyib wal amal shalih, di bawah malaikat amal solehnya setiap waktu ya, di awal siang, di akhir siang, dan keberkahan imannya nggak terputus selamanya, bahkan sampai kepada dia di setiap waktu. Wa hikmatu fi tamtsil imani bi syajarati ya anna syajarata la takunu syajaratan illa bi salasati asya. Hikmah mengumpamakan iman dengan pohon, apa keimanan dengan pohon apa hubungannya? Ya anna syajarah, bahwasanya pohon tidak jadi pohon kecuali dengan 3 hal. Satu, irqun rasikhun, akar yang kuat. Ya, yang apa tuh? Yang masuk ke dalam, yang dalam, rasikh dalam. Wa aslun qaimun, dan pokok batang yang pangkal batang yang kokoh. Wa far'un alin, dan cabang yang tinggi. Oke, dalam iman la yatimu illa bi thalathati asya, iman tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Tasdiqun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil abdan. Membenarkan dengan hati, percaya dengan lisan, dan mengamalkan yang amal perbuatan. Di sini pakai kata-kata la yatimu karena memang demikian keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyah, Atsariyah, Hanbaliyah, bahwa iman, hakikat iman adalah 3 hal ini ya, dan amal syarat kamal, amal syarat sempurna, syarat kesempurnaan. Tapi dia hakikat daripada ini, bagian daripada keimanan, tapi statusnya syartu kamal kalau mau dirinci. Demikian diterangkan para ulama ya, termasuk Imam As-Safari ini dalam Lawamil Anwaril Bahiyah. Makanya sah mengatakan la yatim. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, tadi Ya, makna kulahinin tuh setiap apa Ustaz? sebenarnya Tahun atau bulan? nah dulu hin artinya waktu, setiap waktu. Oh, waktu. Nah, kemudian ulama beda pandangan. Apakah maksudnya setiap waktu itu gimana? Karena nggak mungkin ada buah di dunia kita tarik, ya bukan nggak mungkin. Secara adat kebiasaan nggak mungkin, secara sunatullah nggak mungkin. Ada buah ditarik, pluk, muncul lagi, teling, gitu. Atau ditarik buahnya pagi, dipetik, Muncul sore lagi. udah muncul lagi. Lagi. Nggak ada begitu. Mohon apa? Iya, iya. Ya, maka akhirnya setiap waktu di sini maksudnya difahami, oh setiap tahun, setiap 6 bulan sekali, setiap 4 bulan sekali, setiap 2 bulan sekali. Walaupun ada juga Robi bin Anas memaknai nggak harus dia
buahnya tuh munculnya bisa dipetik setiap waktu. Maksudnya muncul setiap waktu itu dipetik muncul lagi. Nggak harus begitu, tapi cukup buahnya bisa dinikmati setiap saat. Ya, seperti kurma. Kurma kalau kita ambil kurma dari pohonnya, tetap ya dia nggak langsung muncul. Sore-sore juga nggak langsung muncul. Gitu. Iya betul. Ya. Tapi buah kurma dipetik dia bisa nikmati setiap waktu, pagi, sore, siang, malam. Makan kurma bisa terus. Ya, musim panas, musim dingin, awet dia, awet juga dia, nggak basi, ya, Iya betul. Nggak gitu pas. ya. Bukan nggak basi sama sekali, nggak bisa basi, bukan, tapi lama awet, lama. Dia maka bisa jadi makanan pokok karena awetnya itu. Buah-buah lain enggak, buah-buah lain ya mungkin hitungan pekan udah busuk misalnya. Allah Siap alam. Ustaz, syukur. Bahkan dia bisa HJM-nya kurma bisa dinikmati meskipun belum betul-betul jadi kurma, Belum masih manis masih buahnya ya, gitu. belum jadi kurma aja udah bisa dinikmati, masih buser, masih rutop. Bahkan itu ada masing-masing ada khasiatnya. Saat jadi booster apa khasiatnya dan ada si karakter khususnya. Saat rutop apa khasiat dan karakter khususnya. Saat dia kurma apa kelebihannya masing-masing ada. Oke, lanjut ya. Qala akhbarana Abu Abdillah Baik Muhammad Ustaz. bin Fadlil Muhammad bin Fadlil Kharaqi. Mudah-mudahan begitu ya bacanya. Atau juga kami mengikuti sebagian ulama Hanbali Khiraqi. Qala an bana Abul Hasani Ali bin Abdullah at-Taifsafuni. قال أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. Ini udah kita baca berarti ya. Dari ulama syafal saya ngulang malah nggak apa-apa ya. Kalau makanya saya minta tolong kalau mau kajian diingetin sampai mana batasnya ya. Saya juga Iya Ustaz. cek buku saya ya. Saya lagi nggak buka buku saya. Jadi saya nonton buku jadi. Anyway, apa ya, mohon maaf. Nanti bisa di-cut aja kalau nggak suka. Ya, di-cut. Haditsuni mahi, kata Nabi SAW dalam saat ngumpul dengan sahabat-sahabat, ada perumpamaan pohon ya, itulah perumpamaan pohon orang Islam. Daunnya tidak gugur meskipun musim gugur ataupun musim dingin. Itu seperti orang Islam. Apa tuh? Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Abdullah bin Umar, fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi, orang-orang pada nebak pohon ini, pohon itu, pohon yang ada di apa namanya di alam bebas, di Badia. Waqa fi nafsi annahan nakhl, tapi kalau saya bukan di alam bebas tapi di kebun kurma. Fastahyi, tapi saya malu untuk menjawab di pengajian ada bapak-bapak begitu. Qalu haditsna marhuwa ya Rasulullah. Maka para sahabat senior nyerah. Ya Nabi, apa deh kalau gitu deh. Qala hiya nakhla, kata Nabi, pohon kurma. Nah, kemudian pulang pengajian. Abdullah bin Umar pulang bareng ayahnya. Dan ini penting banget, ayah sekolah menjemput Bareng anak sekolah jemput bagus. anak. Jemput anak tuh bagus. Ada dialog iman ya. Dialog orang ayah dengan anak. Nah, si anak cerita, "Wahai ayah." Padahal Abdullah bin Umar juga bukan anak kecil banget waktu itu ya, udah remaja lah, remaja. "Ayah, aku tadi sebenarnya dalam hati tuh nebak itu maksudnya pohon kurma, cuma malu aja jawab." Pada kata tadi kali Umar. Faqala la antakuna qulta hiya nakhlatu kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Wah anakku, engkau jawab tadi tuh bahwa itu adalah kurma, lebih kucintai daripada ini dan itu. Ya, maksudnya Umar sangat senang kalau kamu jawab. Ayah senang nak kalau kamu jawab nak. Kamu jangan malu. Jadi Nah, ini kecewa gitu Ustaz. nggak ya, maksudnya Ke yang Abdullah bin Umar. menyayangkan aja. Kenapa nggak jawab? Nah, dari sini kita ngerti bahwasanya ya anak ini yang bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya tuh paling besar adalah orang tua, ya. Paling bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak yang proporsional loh. Nggak sampai arogan, juga nggak pemalu yang membuat dia kehilangan kesempatan banyak gitu ya. Ya, percaya diri kan normal ya, nggak arogan, nggak sombong kan. Percaya diri beda dengan arogansi dan Iya. kesombongan. Tapi anak sering nggak percaya diri, malu, atau dia nggak pintar ngambil kesempatan, nggak sigap, nggak gercep, ya karena nggak Takut dimunculkan oleh disalahkan. ya, karena nggak dibuat berani oleh orang tua, nggak dibuat percaya diri orang. Nah, yang bisa bikin percaya diri orang tua ya ayah atau ibunya, orang tuanya. Oke, lebih lepas dari itu, ini kita sekarang masuk ke bahasan baru. Wakil al hikmatu fi tasbihah bin nakhlati. Ada yang mengatakan bahwa diumpamakan keimanan manusia dengan pohon kurma min baini sahil asjar, tidak dengan pohon yang lain. Anna nakhlata syabahul syabbaha ashbahu harusnya.
Sini ada nih yang baca. Ashbahu. Ashbahul asjari bil insan. Dia pohon yang paling mirip dengan manusia. Min haitsu innaha idza qutiya ra'suha ya bisa. Karena kalau dipotong ini juga kita bahas ya paragraf ini kita bahas juga. Karena kalau dia dipotong kepalanya manusia mati. Korma Iya. kalau dipotong atasnya ada kayak kepala langsung mati pohon. Pohon lain kalau dipotong bagian atasnya dia tumbuh-tumbuh aja nyantai. Wasail asjari tatasya abu min jawanibiyya ba'da qat'i Rusia. Kalau pohon lain dipotong bagian atas yang kayak kepala, dia akan tumbuh lagi dari sisi lain. Manusia kan nggak ada gitu, manusia mati dipotong kepala, sama kayak korma. Waliana tusbil insana fi anna la tahmilu illa bitalqihi. Ini udah kita bahas juga. Sama seperti manusia karena dia tidak hamil kecuali kalau dibuahi secara aktif gitu, secara sadar. Karena dia pohon yang berumah dua. Ya ada pohon jantan, ada pohon betina. Kayak manusia, manusia juga ada. Saya nggak bisa yang namanya pakai apa putik sendiri dan benang saya sendiri nggak bisa. Apa saya bisa ngasih serbuk saya sendiri. Saya sendiri nih di laki manusia sendiri dia sendirian bereproduksi bisa nggak kayak bunga kebanyakan Nggak pohon kan bisa. dia di dalamnya bunganya udah ada putik udah ada benang sarinya menjatuhkan serbuk sarinya ke putik bisa membuahkan self pembuahan tuh bisa apa istilahnya dalam biologi itu bisa dia membuahi secara sendiri satu pohon satu bunga bahkan kalau kurma nggak bisa kurma ada pohon jantan yang misalnya nggak punya kecuali benang sari ada pohon betina nggak punya kecuali putik. Harus Man, generatif saat itu. manusia begitu betul sekali manusia begitu juga nggak istilah bukan generatif ada istilah lain sebenarnya bunga juga itu generatif kan cuma dia satu bunga pembuahannya itu dia ada Dari lakinya satu ada pohon. perempuan iya berumah satu dia itu aja dia generatif juga kan lawan dari generatif kan vegetatif kan Iya. berarti tidak dengan putik dan Buatan benang sari ya yang dengan misalnya tidak dicangkok dengan pembuahan cangkok. dengan cangkok misalnya itu vegetatif hati-hati ya. Harus kita gitu apa namanya cek juga sih gak lupa soal itu tapi penting mengingat-ingat lagi soal itu oke saya masih ada nih saya ada buku SMA masih nyimpen biologi juga ntar deh saya baca-baca lagi biar ingat gak lupa lanjut tapi itu tadi ya kesamaan manusia lainnya dengan pohon kurma adalah bahwasanya manusia dan kurma sama-sama dia jantan sendiri betina sendiri waliana khuliqat min fadli tinati Adam ada juga riwayat disebutkan Imam Baghawi bahwasanya pohon kurma diciptakan dari tanah yang sama diciptakan darinya Nabi Adam alaihissalam. Walidzalika qala Nabi SAW karena itu Nabi SAW bersabda akrimu ammataku muliakanlah tante kalian muliakanlah bibi kalian. Qila wa man ammatuna siapa bibi kita siapa tante kita maksudnya di sini qala nakhlah tante kita adalah pohon kurma ini karena diciptakan dari tanah yang sama dengan Nabi Adam. Nah, hadisnya tapi disebutkan sanadnya di sini hadis lemah. Oh iya. Ya. Doi. Tapi lepas dari itu kan apa namanya? Ruwi ya. Silakan. Atau misalnya Al-Baghawi menganggapnya Hasan sah. Boleh. Menganggapnya Hasan bisa juga. Ya. Beliau pakar hadis jadi sah. Ijtihad beliau menganggap hadis ini Hasan misalnya. Lagi pula tidak dalam hukum, masalah hukum. Bukan juga akidah. Bukan hukum, bukan akidah ringan. Lebih ringan. Tapi anyway. Dan bisa juga dimasukkan ke dalam hadis fadail mazhabnya Imam Al-Baghawi mazhab Syafi'i membolehkan menyampaikan hadis dhaif dalam fadilah dalam keutamaan sesuatu keutamaan pohon kurma bisa berarti pakai hadis dhaif gitu ya wallahu a'lam bishawab wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allam yatadzakkarun dan Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan membuat perumpamaan buat manusia agar manusia mengambil pelajaran. Nah, ini baru pelajaran baru. Mohon maaf ya kita ternyata 19 menit nggak menghasilkan sesuatu yang baru ya. Secara real ya. Walaupun kita berusaha mudah-mudahan tadi dicatat sebagai pahala ya oleh malaikat. Allah itu sebagai kebaikan tapi ya sebenarnya Amin. karena udah pernah dibahas masih ada rekaman videonya di YouTube kali ya. Ya dan saya nggak diingetin, nggak dikasih tahu, nggak apa-apa. Saya juga lalai dari mengingat lagi sampai mana saya tadi bahas. Jadi tadi 19 menit sebenarnya itu udah pernah saya bahas di audio di video terakhir sebelumnya. Mohon maaf ya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat videonya mungkin bagus kalau panitia ngasih keterangan skip aja 19 menit pertama. Ya, gitu. Wa mathalu kalimatin khabithatin perumpamaan pohon yang buruk adalah wahya syirku pohon kemusyrikan tadi pohon iman pohon tauhid ini pohon kemusyrikan. Kasyajaratin khabithatin seperti pohon yang buruk. Iya yang ngomong juga tolong lo hadirin ingetin saya tolong hadirin tolong Mbak saya penuh dengan kekurangan kesalahan ya kealpaan
Kalau saya ngulang materi diingetin, jangan didiemin ya. Gitu juga sama guru di sekolah juga sama. Kalau ngulang materi diingetin, ya itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jangan didiemin aja. Ntar yang rugi bareng-bareng kita. Kalau memang tadi kerugian, kita rugi bareng-bareng. Saya rugi menjelaskan ulang apa yang sudah dijelaskan, teman-teman rugi mendengarkan lagi, bete udah denger lagi, udah kemarin udah bahas itu lagi kali Ustadz, bete kali kita dengerin itu lagi itu lagi, gitu ya. Jadi saya minta tolong diingetin, ya diingetin. Baik, Ustadz itu Ustaz. udah dibahas, Ustadz itu udah, misalnya contoh, ya. Bentar, saya tegur, ya, ingetin dulu. Enggak, ngapain saya mau murojaah nggak begitu caranya. Itu baca utuh dari bukan murojaah. Kalau murojaah nggak gitu caranya. Enggak. Murojaah nggak pakai baca. Saya tanya-tanya justru kalau murojaah. Kalau baca ulang ya baca ulang, pengajaran baru. Beda. Aduh, saya sedih banget sih. Tiba 20 menit sia-sia. Ya Allah, astagfirullah. Darullah masyafa. Wa masalu kalimatin khabithatin, dan perumpamaan pohon yang buruk adalah maksudnya pohon syirik, pohon bukan tauhid. Asyajaratin khabithatin, seperti pohon yang buruk. Wahiyal hanzal, itu pohon hanzal. Tentu wahiyal hanzal ini bukan kata-kata Quran, tapi itu interpretasi para penafsir ya. Mengatakan maksudnya kalau tadi pohon kurma, maksudnya yang paling mirip pas itu pohon kurma. Kalau sekarang adalah pohon hanzal. Pohon hanzal ada di apa namanya hadis tentang baca Quran bagi orang beriman dan orang munafik. Orang beriman kalau baca Quran maka seperti buahnya buah utruj, wangi dan manis. Kalau dia eh, orang beriman tapi nggak baca Quran seperti kurma, buah kurma, nggak wangi tapi manis. Kalau dia munafik, ya udah munafik, kemudian dia baca Quran maka seperti hamba. Ada buahnya tapi nggak ber, ada buahnya tapi apa? Tapi nggak beraroma dan nggak manis. Tapi ada buah. Allah. Wakilah hiya thum. Ada yang mengatakan juga bahwa itu adalah bawang. Bawangnya. Ya. Wakilah hiya sebentar saya tak share nih. Ya, ada keterangan. Wakilah hiya kasyush. Ya, ada yang mengatakan dia buah kasyush wahiyal asyaq. Nah, diterangkan di bawah sebenarnya dia jenis tanaman tertentu yang warnanya kuning dan di ujungnya ada duri. Kasyush. Ujitusat ay ya'ni qola'at. Ini yang dicabut. Min fauqil ard, dari atas tanah, malah min qaror, dia tidak ada ketetapan, tidak ada kemantapan. Sabat. Makna laisa laha aslun sabitun fil ard. Ini maknanya dia tidak ada ketetapan, kekuatan di tanah. Beda dengan pohon kurma. Pohon kurma akarnya masuk ke dalam. Bahkan dia panjang menjauh mencari, menjangkau yang lain. Wala far'a sa'idun ila sama'i, tidak juga punya batang atau akar atau ranting yang menjulang ke langit. Ya dzalikal kafiru la khaira fi, begitu juga orang kafir enggak ada kebaikan bagi dia. Wala yas'adu lahu qaulun thayyibun wala amalun shalih. Dia sendiri enggak kokoh, enggak ada kebaikan, enggak ada kemantapan akidah. Ya, dan dia dalam kebenaran maksudnya. At least walaupun bisa juga difahami dari situ, orang yang tidak beriman biasanya dia gamang juga. Banyak orang yang bukan Islam dia gamang dalam akidahnya, sebenarnya enggak mantap. Ya tapi dia ya udahlah, daripada yang enggak beragama misalnya. Sebagian ateis juga, sebagian orang yang nggak beragama juga begitu. Seringkali dia sebenarnya tidak mantap pendirian. Cuma dia belum menemukan orang yang memberikan penjelasan mantap aja misalnya, atau dia mengingkari, dia denial. Dan juga dia nggak punya amal. Dia nggak punya akar yang kokoh, juga nggak punya ranting yang menjulang. Ini nggak punya amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Qaulu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh tadi. Ini kalimat tauhid tadi, wahiyya qaulu la ilaha illallah fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, yakni qabla maut, yakni sebelum meninggal.
Wa fil akhirat ya, dan juga di akhirat, ya ini di kubur, yakni fil qabr. Wa hadza qaul aksar ahli tafsir. Ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Ini ayat ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid menguatkan di kubur, menguatkan saat pertanyaan malaikat. Wa qila fil hayati dunya inda su'ali fil qabr. Ada yang bilang enggak, kehidupan dunia itu justru di kubur. Ya. Dan kehidupan akhirat itu saat dibangkitkan. Wakila fil hayat dunya inda su'ali fil qabri wa fil akhirati indal ba'ts. Wal awwalu asah, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, dan yang pertama lebih benar. Pendapat pertama lebih benar. Itu apa? Bahwasanya yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya, sebelum meninggal. Nah, ini ketika mau meninggal dia diteguhkan oleh Allah. Apalagi kalau sampai meninggal membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah, ya Allah, saya berharap, saya berdoa pada Allah supaya kita semua ketika meninggal sempat menjadikan la ilaha illallah sebagai kalimat yang terakhir kita ucapkan sebelum meninggal. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita nggak bisa menganggap itu perkara ringan, nggak bisa. Nggak bisa. Kita semua harus benar-benar yakin itu sebuah hal yang tidak mudah diraih, ya. Dan bahkan sebetulnya itu diraih dengan amal selama di dunia. Kalau amal penuh dengan tauhid, Allah permudah mengucapkan kalimat tauhid dan mengakhiri hidup dengan kalimat tauhid. Tapi kalau nggak begitu, maka ya nggak begitu. Ada sebagaimana disebutkan dalam kitab Ya Ulumuddin dan juga Mukhtasar Minhajul Qasidin kaidah, bahwasanya manusia al-insanu mata ala ma kana alaihi, ala ma asya alaihi, manusia meninggal sesuai dengan kondisi dia hidup. Wa bu'itsa ala ma mata alaihi, dan dia dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia mati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang hidup di dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, dibangkitkan dalam kebaikan. Qala akhbarana Abdul Wahid ibn Ahmad al-Malihi. Qala akhbarana Ahmad ibn Abdullah an-Nu'aimi. Qala akhbarana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Qala haddatsana Abu Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Alqamah bin Marsad. Qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah radhiyallahu anhu. An al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'd bin Ubaidah عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nabi sendiri yang menafsirkan. Di antara penguat pendapat pertama adalah Nabi sendiri yang menafsirkan. Tapi alhamdulillah pendapat kedua juga nggak terlalu jauh, karena dia tetap menyebutkan masalah kubur, ya. Cuma bedanya kubur taruh di kehidupan akhirat kah atau taruh di kehidupan dunia. Nah, jadi juga tidak terlalu menyimpang daripada penafsiran, tidak menyimpang bahkan daripada penafsiran Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari barusan. Nabi mengatakan sesungguhnya orang Islam kalau ditanya di kubur, maka Allah akan kukuhkan dia dengan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah kata Nabi, firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Hadis riwayat Bukhari. Qala akhbarana Ismail bin Abdul Qahir qala anba'ana Abdul Ghafir bin Muhammad qala anba'ana Muhammad bin Isa al-Jawludi qala anba'ana Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan qala anba'ana Muslim bin al-Hajjaj qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti qala nazalat fi 'adzabil qabr yuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allahu wa nabiyyi Muhammadun فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت al-ayat. Ini hadis riwayat Muslim, mirip seperti hadis sebelumnya. Dan Nabi SAW ketika menafsirkan, ini Nabi juga punya pengajian tafsir dan Nabi juga menafsirkan Quran. Bahkan kata Syekhul Islam dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir bahwa sebetulnya semua Quran sudah ditafsirkan Nabi SAW. Meskipun riwayat dari sahabat tentang itu nggak nyampe ke kita misalnya secara eksplisit dari sahabat, tapi itu sudah terwarisi ke tabiin. Nanti riwayatnya bisa dari tabi'in atau ke tabi'in, walaupun umumnya sudah tersampaikan di zaman tabi'in. Ya. Minimal kalaupun sahabat nggak mengajarkan ke tabi'in, maka dianggap oleh sahabat sudah jelas. Tapi secara umum semua ayat-ayat yang dibutuhkan tafsirnya minimal ya itu, maka itu sudah dijelaskan Nabi SAW, sudah ditafsirkan oleh beliau. Ya. Maka kalau sesuatu yang sangat penting tidak ditafsirkan, tidak diperjelas, seperti misalnya, ya, ayat-ayat sifat khabariyah contohnya, Nabi SAW kita bisa bilang, ya,
tidak mengatakan oh maksudnya istawa adalah istaula, nggak ada keterangan seperti itu. Sahabat juga tidak menyampaikan begitu. Maka fix berarti itulah memang sebagaimana dikatakan oleh istri Nabi sendiri Ummu Salamah, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Berarti sudah benar langkah dan sikap yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah Atsariyah, Salafiyah bahwasanya terhadap ayat sifat khabariyah adalah diimani, ditetapkan sebagai sifat khabariyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu pemaknaan pemahaman kita terhadap makna global dari ayat tersebut. Dan mungkin sebagian makna global juga yang lain selain itu juga kita ketahui ya. Kemudian makna rincinya, dan makna rinci juga ada yang mengandung kaifiyah, diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nafikan keserupaan Allah dengan makhluk begitu ya. Berarti Ustaz, berarti takwil tidak diperbolehkan ya, hanya tafwid berarti. Takwil tidak diperbolehkan, dan tafsir juga dengan makna yang benar ya. Tafsir dengan makna yang benar ya, itu dia mazhab salaf. Adapun tafsir dengan makna yang keliru, yaitu maksudnya ayat itu misalnya dikatakan nggak punya makna, atau ayat ada makna tapi blank sama sekali, kita nggak punya pengetahuan sama sekali tentangnya, nggak rinci, nggak juga global, maka bukan itu yang dimaksud tafsir yang merupakan mazhab salaf. Demikian ya. Tafsir, kalau sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan mazhab salaf adalah tauhid misalnya, dan itu dijumpai ungkapan seperti itu dalam sebagian kitab-kitab Ahlus Sunnah, bahkan yang semakna juga disebutkan Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sa'di dan lain-lain, maka tauhid yang dimaksud mereka ya bukan tauhid yang seperti tadi saya sebutkan barusan, yaitu ayat nggak punya makna sama sekali, atau ayat punya makna tapi kita manusia nggak tahu sama sekali maknanya, nggak global, nggak rinci, maka bukan itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud, itu bukan tauhidnya yang dibenarkan. Demikian. Allah. Ya, Tafwid yang dibenarkan seperti apa Ustaz? Tadi saya bilang jadi ketika ayat ini Ar-Rahman wa Arsyistawa. Oke. Kita tahu makna globalnya, nggak tahu makna sini. Demikian dijelaskan para ulama ya. Oke. Nah, apa makna globalnya? Misalnya, itu ayat tersebut menunjukkan penetapan sifat istiwa bagi Allah. Satu, ayat itu memberikan makna juga bahwasanya sifat istiwa ini berkonsekuensi kemahatinggian Allah subhanahu. Atau istawa tersebut misalnya ditafsirkan dengan ala wartafa'a, seperti penafsiran sejumlah as-salafus saleh. Begitu misalnya. Nah, dan juga kita nafikan keserupaan, dibilang istawa berarti serupa dengan makhluk, enggak. Kalau semua yang serupa dengan makhluk dinafikan yang seperti itu. Maka kata Syekhul Islam juga di Aqidah Wasithiyah, walakin yusonu anhu adz-dzununu kadzib, tetapi yusonu anidz-dzununu kadzib, disucikan, dibersihkan dari dugaan-dugaan yang salah. Dugaan yang salah adalah kalau dikatakan kita menetapkan istawa bagi Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala terbatasi tempat. Ya. Nah, itu dugaan yang keliru. Termasuk adz-dzununu kadzib. Allah tersucikan dari yang demikian dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu sudah cukup itu. Makna global sudah sangat mencukupi. Ya. Adapun makna rinci, maka makna rinci sebagiannya menunjukkan kaifiyah. Ya. Atau bahkan makna rinci itulah kaifiyah. Nah, dalam pada itu maka tapi lebih bagus yang pertama ini. Makna rinci sebagiannya menunjukkan kaifiyah, dan kadang batasan mana yang menunjukkan kaifiyah, mana yang enggak juga sama. Maka yang berhati-hati adalah udah enggak. Ketika dia bicara makna rinci, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Nabi yang menafsirkan sendiri, sahabat yang menafsirkan, atau ijma umat, nyatanya enggak ada ini semua. Kalau enggak ada ini semua, maka kita tidak merinci makna tafsirannya. Begitu. Kalau dirinci betul-betul oleh Nabi, maka pasti benar, maka bukan lagi dugaan. Terus sahabat menafsirkan secara rinci, juga kita. Itu pun nggak akan terlalu rinci sekali ya, karena ketika sudah sangat rinci sekali itulah kaifiyah. Sementara kaifiyah di tauhid serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, gitu. Pembahasan seperti mungkin bukan di pengajian tafsir, bisa di secara khusus detail di pengajian akidah ya. Tapi tadi barangkali sudah lumayan mencukupi, di mana kita dapat pesan bahwasanya Nabi SAW juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada hadis-hadis seperti itu Nabi menafsirkan. Jadi jangan kira Nabi membacakan Quran udah nggak ada tafsir gitu. Ada tafsir. Bahkan tadi teorinya Syekhul Islam bahwa semua sudah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Ya. Qala akhbarana Abdul Wahid al-Malihi qala anbana Ahmad bin Abdullah Nuaimi qala akhbarana Muhammad Yusuf qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Ayyash bin Walid qala hadatsana Abdul Ala qala hadatsana Sa'id bin Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Innal abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla an washabu innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayu'idanihi fayaqulan. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ini hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim. Nabi bersabda, sungguh seorang hamba jika ditaruh di kuburnya dan sahabat-sahabat yang membantu pengurusan kubur tersebut, dia mendengar apa namanya jejak-jejak sendal, suara sendal teman-temannya tersebut. Kemudian datanglah dua malaikat, fayuqidani, malaikat tersebut membuatnya duduk, mendudukkannya. Fayaqulani, mereka berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapat tentang Nabi Muhammad di Muhammad SAW. Adapun orang beriman, fa amal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, dia akan bilang, aku bersaksi beliau adalah hamba Allah dan utusan. Fayaqala hunzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'ada minal jannati fayarahuma jami'a. Kata Nabi SAW, kemudian benar jawabannya, dia dikasih lihat, ini sebenarnya tempat tinggal kamu di neraka nih kalau kamu masuk neraka. Ya, kamu masuk neraka ini tempat tinggalnya, kamu masuk surga tempat tinggal. Kemudian Allah, Nabi bilang, kata Nabi, Allah sudah menggantikan buat kamu tempat duduk di surga. Ya. Kemudian yang melihat oh tempat duduk di neraka, tempat duduk di surga. Sebenarnya itu berlaku juga bagi orang yang kafir, dia juga punya calon tempat duduk, tempat tinggal di surga. Tapi dia masuk neraka. Jadi tempat duduk di surganya kosong, gak ditempatin. Siapa yang dapetin akhirnya? Siapa yang menjadi ahli waris? Siapa yang mewarisi tempat duduk villa-villanya Abu Jahal, villanya Abu Lahab? Siapa yang mewarisi? Orang-orang kafir lain. Orang muslim masuk surga, di surga ternyata ada villa punya Abu Jahal. Abu Jahal punya villa punya tempat di surga, punya tempat di neraka, dia akhirnya dia masuk neraka malah. Dia memilih masuk neraka sesuai dengan pilihan-pilihan perbuatan selama di dunia. Siapa yang mendapatkan warisan? Wah, saya untuk kosong. Apa villanya Abu Jahal, villanya Abu Lahab misalnya, villanya Firaun. Siapa yang ambil jadinya? Muslim. Siapa yang ambil? Orang beriman, Ustaz. Beriman. Makanya Allah bilang orang beriman tuh ulaika humul warisun, mereka lah ahli waris. Salah satu tafsirannya karena mereka mau dapat warisan berupa apa? Rumahnya, villanya Abu Jahal. Tanahnya Abu Lahab. Orang kafir. Di surga, maksudnya di surga. Jadi ada tempat udah disiapin buat Abu Lahab kalau beriman, misalnya. Buat Abu Jahal kalau beriman. Nyatanya kagak. Dan ada juga tempat buat siapa kalau kafir di neraka. Cukup barangkali sampai sini. Saya mohon maaf ya. Dulu saya sedih banget. Benar saya sedih banget. Sedih banget saya. Karena tadi kita buang-buang waktu 20 menit ternyata untuk bahas materi yang udah lewat dan ada rekamannya lagi. Tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah takdirkan yang terbaik buat kita. Mungkin kalau nggak seperti tidak ada keburukan yang menimpa kita. Nah, Allah alam ya. Kita berharap semua takdir kita baik, kalaupun kelihatan nggak enak, mudah-mudahan di balik nggak enaknya itu ada hikmah yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma musibatina wa akhlifna khairan minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.